Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awanah. Masih berkaitan dengan tentang keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa alam innahu yatasawwaru ay yajtami'a fil 'amalil wahidi niyyatun katsirah. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguhnya hal wa syai'an itu yatasawwaru, mungkinlah oleh bahwa yajtami'a berkumpul fil 'amalil wahid pada amal yang satu niyatun kasirah berkumpul oleh niat yang banyak. Fa'il yajtami'a. Jadi perlu kita ketahui bahwa bisa saja satu amalan itu banyak niatnya. Sebelumnya di belakang pentingnya niat dalam segala perbuatan baik tentunya. Taat yang kita lakukan dengan adanya niat, taat itu jadi sah. Kemudian yang mubah, segala mubah yang kita lakukan bila niatnya baik, mubah itu berubah menjadi ibadah. Dan taat yang kita lakukan bila niatnya salah, taat itu berubah jadi maksiat. Semacam misalkan niat berbuat baik karena riya. Dan kemarin niat tidak bisa merubah amalan buruk menjadi baik. Kita melakukan maksiat, niat kita baik, tidak mempengaruhi, maksiat tidak bisa berubah menjadi taat. Bahkan sebaliknya, taat yang kita lakukan bila niatnya tidak benar bisa berubah menjadi maksiat. Ini sekarang yatasawwaru ayyajtami'a. Mungkin saja pada satu perbuatan, pada satu amalan kita menggunakan niat yang banyak. Wa yakunu lil amili bi kulli niyatin minha sawabun tammun. Dan adalah bagi orang yang beramal bikulli niyatin dengan setiap satu niat minha darinya segala niat itu sawabun tamun dapat pahala yang sempurna. Satu perbuatan baik yang kita lakukan dengan banyaknya niat jadi kita banyak dapat pahala. Setiap niat dapat satu pahala. Contohnya misalkan misaluhu minat ta'ati ayyanwiya bi qiraatil qur'ani munajatallahi ta'ala. Bermula contohnya amalan yang satu niatnya banyak. Misaluhu bermula misalnya dari taat itu ayyanwiya bahwa niat dianya seseorang dengan baca Quran akan apa ia niat munajat Allah Ta'ala, akan munajah berbicara dengan Allah. Pertama ketika kita baca Quran kita niatnya untuk munajat bahasa mudahnya berbicara dengan Allah. Karena kata Nabi barang siapa yang pengen berbicara dengan Allah ya kita baca kalam Allah, kita baca Al-Quran. Setiap khitab perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran yang pertama kita tujukan kepada diri kita yang membaca. Baca Quran niat untuk bermunajat. Munajat itu satu ibadah tersendiri. Fa innal qari munajin rabbah. Karena bahwa sungguh orang yang baca Quran itu memang bermunajat, ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanwiya istikhrajal ulumi minal Qur'an. Yanwiya kita atas kepada yanwiya, dan bahwa niat ia akan mengeluarkan ilmu-ilmu minal Qur'an dari Al-Qur'an. Yang kedua ketika kita baca Quran kita niat untuk mendapatkan pengetahuan. Karena Al-Qur'an yang mengandung banyak ilmu, fa innahu ma'dinuha. Karena bahwa sungguhnya Al-Qur'an itu ma'den, sumbernya ilmu. Ilmu orang dahulu, ilmu belakangan, tentang hukum, tentang sejarah, tentang apapun ada dalam Al-Quran. Ketika kita baca Quran, niat untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mengetahui hukum-hukum Allah, sudah dua. Wa yanwi nafa'a nafsihi wassami'in. Dan bahwa niat ia, wa yanwi dan bahwa niat ia akan memberi manfaat untuk dirinya, wassami'in dan kepada orang yang mendengarkan. Niat baca Quran supaya dia bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat pula kepada orang yang mendengarkan dia baca Quran. Ila ghairi zalik minan niyatis shalihatil hasanah
hingga lain-lain demikian minan niyati daripada segala niat-niat yang soleh lagi yang baik. Niat untuk mengajarkan orang lain, atau tambah lagi niat untuk mengisi waktu dengan kebaikan, banyak. Jadi setiap niat itu mendapatkan satu pahala yang sempurna. Atau contoh lagi, misalkan kita pagi-pagi sebelum subuh sudah berangkat ke masjid, kita berwudu, kemudian kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat. Yang pertama kita niat untuk sholat sunnah wudu, karena setiap selesai wudu dianjurkan sholat 2 rakaat. Kemudian kita niat juga untuk sholat sunat fajar, di mana 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian niat juga kita untuk tahiyat salat, untuk melaksanakan salat tahiyat masjid. Jadi satu salat yang kita lakukan, kita masukkan 3 niat, dan boleh memang dalam salat itu niat untuk 3 itu boleh. Ibadah salat sunat boleh. Jadi kita dapat 3 pahala sekaligus. Karena fadlullah wasi'un, karunia Allah itu sangat luas. Satu amalan yang kita kerjakan, kalau kita paham, jadi banyaklah pahala-pahala yang akan Allah berikan. Banyak manfaat di baliknya. Itu contohnya. Misaluhu minal mubahati antanwiya bil akli imtisali amri rabbika fi qawlihi ta'ala. Bermula misalnya amal yang satu dan banyak niat. Bermula misalnya amalan minal mubahat daripada segala yang mubah-mubah itu antanwiya, bahwa engkau niat bil akli dengan makan, imtisala amri rabbik, akan melaksanakan perintah Tuhanmu. Di mana Allah memerintahkan fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan oleh kalian min thayyibat, dari yang baik-baik apa-apa yang kami beri rezeki kepada kamu. Artinya ketika kita makan, contohnya, pertama kita niat melaksanakan perintah Allah, karena Allah menyuruh kita makan yang halal-halal. Kita pun makan karena mengikuti perintah Allah. Niat makan ini untuk melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana dalam ayat Allah menyuruh kita memakan yang baik-baik. Sudah, kita makan perkara mubah. Pertama kita niat untuk melaksanakan perintah Allah, sudah dapat satu pahala. Wa tanwiya bihi taqawwiya ala ta'atillahi ta'ala. Dan bahwa engkau niat dengannya makan at-taqawiyah, untuk supaya kuat, ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Kita makan biar kuat, punya energi untuk bisa beribadah, bisa sholat, bisa puasa nanti di siang hari, bisa bekerja, membantu orang lain dan semuanya. Sudah dapat 2 pahala. Wa tanwiyat tasabbuba fi istikhraji syukri minka li rabbik. Dan engkau meniat akan menjadi sebab dalam mengeluarkan syukur dari dirimu, syukur li rabbika, untuk Tuhanmu. Kita niat dengan makan supaya sesudah kita makan timbul rasa syukur dalam diri kita. Karena makan itu nikmat, sesudah kita mendapatkan nikmat Allah pasti akan timbul rasa syukur. Jadi dengan makan kita niat supaya hati kita, jiwa kita mau bersyukur kepada Allah. Idh yaqulu subhanah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah." Makan olehmu dari rezeki Tuhan kamu, washkurulah, dan bersyukurlah kamu baginya Allah. Nah, ini dalam makan saja sudah ada 3 niat. Fakis ala hadzainil misalaini ma'adahuma. Maka kiaskan olehmu ala hadzainil misalaini, di atas ini 2 contoh, ma'adahuma, akan ma yang selain keduanya, minat ta'ati, dari segala taat-taat, wal mubahah, dan dari segala yang mubah-mubah. Nah, ini tadi seperti sholat sesudah wudu tadi sholat. Wastaksir min solihin niyah juhdak, dan perbanyak olehmu. Wastaksir, dan perbanyak olehmu, min solihin niyah, daripada kebaikan-kebaikan niat, daripada yang soleh-soleh dari niat, juhdaka, semampumu. Jadi setiap apapun yang pengen kita lakukan kebaikan, tentunya usahakan untuk memperbanyak niat. InsyaAllah dengan banyaknya niat, banyak pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa innan niyata tutlaku wa yuradu biha ahadu ma'niyain. Kemudian bahwa sungguh niat itu tutlaku, digunakan akan dianya niat, wa yuradu, dan dimaksudkan dengannya niat,
ahadu maknayain, akan salah satu dari dua makna. Artinya ketika lafadz niat digunakan ada dua artinya. Salah satu dari dua. Kita lihat. Al-awwalu anna niyata ibaratun an ghardika alladhi hamalaka 'alal 'azmi wal 'amali wal qawli. Bermula yang pertama dari dua, dari salah satu makna niat. Bermula yang pertama dari dua makna niat itu anna niyah, bahwa sungguh niat itu ibarat dari ghardika alladhi, dari maksudmu. Maksud alladhi hamalaka, maksud yang mendorong ia akan engkau, 'alal 'azmi, untuk bertekad, wal 'amali, dan untuk beramal, wal qawli, dan untuk mengatakan sesuatu. Jadi arti niat pertama yaitu ghardhukalladzi, tujuanmu, tujuan yang mendorongmu untuk melakukan sesuatu, motivasi. Hal-hal, perkara-perkara yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Itu namanya arti niat pertama. Nah, ketika orang bertanya kepada kita, kenapa kamu mencari ilmu? Apa niatmu dalam mencari ilmu? Niatku dalam mencari ilmu supaya aku bisa paham agama Allah, bisa menghilangkan kebodohan, kemudian bisa mengajarin orang lain. Jadi hal-hal itu mendorong kita untuk belajar. Nah, itu bisa disebut niat. Itu salah satu arti niat, yaitu motivasi, maksud, tujuan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Wa takunun niyatu bihadzal i'tibari fil aksari khairan minal amali in kana khairan wa syarran minhu in kana syarran. Dan adalah niat dengan ini i'tibar fil aksari, pada kebanyakan itu khairan, itu lebih baik, khabar takunu, itu lebih baik daripada amal, in kana khairan, jika ada ianya amal itu baik. Wa takunun niyah, dan adalah niat dengan ini i'tibar fil aksari, pada kebanyakan tempat itu lebih baik dari amal, jika ada ianya amal itu baik. Jadi niat yang seperti ini, sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan, itu namanya salah satu arti niat. Niat dalam arti seperti itu pada kebanyakan tempat dia lebih baik dari amal, jika amal yang akan kita lakukan itu amal baik. Jika amal yang akan kita lakukan, sesuatu yang akan kita lakukan itu sesuatu yang baik. Jadi niat yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan tersebut itu lebih baik dari amal itu sendiri. Kayak tadi kita pengen belajar untuk mendapatkan ilmu, memahami agama Allah. Dan niat yang mendorong kita untuk belajar itu lebih baik dari belajar itu sendiri. Karena itu awal yang baik, sesuatu yang mendorong untuk baik, ya baik. Wasyaran minhu ingkana syaran, dan ada ianya niat itu buruk, lebih buruk darinya amal, jika ada ianya amal itu buruk. Bila yang mendorong kita tadi untuk melakukan keburukan, kita pengen melakukan satu keburukan, ada hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan keburukan tersebut. Dorongan itu sendiri lebih baik dari keburukan yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena keburukan memang kita belum melakukannya, tapi niat sudah ada, makanya niat jadi lebih buruk. Waqad qala alaihi salatu wasalam, dan sungguh telah berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, niyatul mu'min khairun min amali. Bermula niat seorang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Ini hadis, para ulama menyatakan hadisnya tidak sahih, tapi maknanya sahih. Artinya lafaz ini apakah benar diucapkan oleh Nabi, nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau kita baca tentang hadis ini. Namun maknanya benar, karena ada hadis lain yang mendukung tentang makna hadis ini. Niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Fandur kaifa khassal mu'min bidzikir, maka perhatikan olehmu, pikirkan olehmu, bagaimana mengkhususkan ianya Nabi akan orang yang beriman dengan sebutan dalam hadis. Jadi penjelasan hadis ini, kenapa niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Contohnya begini, seseorang berniat, dia kalau punya rezeki pengen membangun masjid, membangun pesantren, membangun jembatan, membangun jalan, tapi dia tidak sempat melakukannya karena memang nggak punya duit, keburu meninggal. Itu niatnya lebih baik dari amalnya. Artinya dia akan diberikan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Walaupun dia belum sempat melakukannya karena tidak punya kemampuan, dia
pahalanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa niatnya lebih baik daripada amal? Karena niat biasanya terlepas dari ria. Niat itu perbuatan hati, niat baik itu jauh dari ria. Adapun ketika kita melakukan satu kebaikan, bisa saja nanti akan muncul ria-ria dan penyakit. Makanya niat lebih baik. Beda lagi ketika seseorang punya kemampuan. Dia punya kemampuan untuk naik haji. Punya kemampuan untuk naik haji, niat untuk naik haji. Tapi dia nggak pernah mau naik haji. Kalau ditanya oleh orang lain, kenapa kamu belum berhaji? Saya udah niat. Nah, saya sudah niat. Dia beralasan, bukankah niat orang beriman lebih baik dari amalnya? Dalam kondisi seperti itu nggak bisa diterapkan hadis ini. Karena dia punya kemampuan untuk melakukannya, tapi dia tidak melakukannya, niat doang. Allah Maha tahu isi hatinya. Niat seperti itu tidak masuk dalam kategori hadis ini. Kemudian dalam penjelasan hadis ini juga para ulama menjelaskan kenapa orang beriman itu kekal dalam sorga. Itu karena niatnya. Artinya begini, kalau seseorang yang beriman dimasukkan sorga, kemudian diberi kekekalan dalam surga dengan sebab amalannya, itu tidak sebanding. Karena orang yang beriman itu amalnya tidak banyak, hanya beberapa tahun saja. Paling lama 100 tahun. Kemudian dalam surga abadan abadi. Jadi amal yang sedikit dibalas dengan kekal dalam surga itu sedikit. Tapi justru Allah membuat orang beriman kekal dalam surga karena niatnya. Artinya begini, orang mukmin yang hidup di dunia, dia pasti berniat selama dia hidup dia akan terus taat kepada Allah. Selama hidupnya dia akan senantiasa taat kepada Allah. Kemudian dia meninggal. Jadi walaupun dia udah meninggal, niatnya kalau dia hidup akan terus taat kepada Allah. Jadi atas niat taatnya itulah maka Allah membuat dia abadan abadi dalam surga. Begitu juga orang kafir sebaliknya. Kenapa dia kekal dalam neraka? Karena niatnya tadi. Kalau dia hidup selama-lamanya di bumi, dia akan maksiat terus. Akan ingkar terus kepada Allah. Jadi atas niatnya itulah, makanya balasannya sesuai dengan niatnya. Wal makna sani anna niyata ibaratun an qasdika fi'la syai' wa azmika alaihi. Bermula makna yang kedua bagi niat itu annan niyah, bahwa sungguhnya niat itu ibaratun an qasdika, daripada tekadmu fi'la syai', tekadmu, keinginanmu untuk melakukan sesuatu, wa azmika, dan azammu alaihi, di atasnya sesuatu. Jadi makna niat yang pertama tadi motivasi dorongan kita yang menyebabkan kita melakukan sesuatu. Bermula makna yang kedua itu bahwa sungguhnya niat itu memang tujuanmu, bukan tujuan. Keinginanmu, kasatmu, keinginanmu melakukan sesuatu dan tekadmu atasnya sesuatu. Kita pengen melakukan kebaikan. Nah, bukan karena apa-apa. Kalau pengen karena apa-apa tadi itu masuk dalam kategori arti niat pertama. Ini arti niat yang kedua yaitu keinginan kita untuk melakukan kebaikan, itu saja. Kemudian kita bertekad untuk melakukan kebaikan. Saya pengen belajar, gitu aja. Jadi keinginan kita untuk melakukan sesuatu, kebulatan tekad kita untuk melakukan sesuatu, itu salah satu dari arti niat. Saya pengen sedekah, saya pengen bantu si fulan, nah gitu. Wa hadhihi niyah la takunu khairan minal amal, walakin la yakhlul insanu 'inda 'azmihi ala fi'li syai'in min ihda salasi halatin. Bermula ini niat itu tidak ada ya, itu lebih baik dari amal. Ini apa ada illa, apa enggak ada, enggak tahu ini. Bermula ini niat tadi keinginan melakukan sesuatu. Tidak ada ya, itu lebih baik dari amal. Niat yang seperti ini tidak lebih baik dari amal. Jadi kalau tidak lebih baik dari amal, minimal sama dengan amal. Tergantung amal apa yang akan dia lakukan. Kalau amal baik yang akan dia lakukan, berarti niat keinginan untuk melakukan kebaikan. Kalau amal buruk yang akan dia lakukan, berarti niatnya niat buruk. Kebaikan yang akan dia lakukan, keinginannya dianggap kebaikan. Keburukan yang akan dia lakukan, keinginannya untuk berbuat buruk juga keburukan. Ini sama dengan
Niat yang seperti ini sama dengan amalan. Walakin la yakhlul insanu inda azmihi ala fi'li syai'in, tetapi tidak sunyilah oleh manusia inda azmihi, ketika berazamnya, ketika menginginkannya si insan ala fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu, tidak sunyi, tidak terbebas dari salah satu dari 3 keadaan. Jadi seseorang ketika dia pengen melakukan sesuatu, itu ada 3 hal. Kita lihat. Al-ula ayya'zima wa ya'mila. Bermula yang pertama itu bahwa berazam ya, artinya niat ya, wa ya'mala, dan beramal ya. Yang pertama, orang menginginkan, pengen melakukan kebaikan, kemudian dia langsung melakukan kebaikan. Dia pengen bantu orang, tiba-tiba ada seseorang lewat di depannya meminta-minta. Dia pengen bantu, langsung dia bantu. Itu yang pertama. Dia menginginkan sesuatu dan dia mewujudkannya. Atau dia pengen melakukan keburukan. Dia pengen mencuri, langsung mencuri gitu. Itu yang pertama. Kita lihat nanti. Orang yang menginginkan sesuatu langsung melakukannya bagaimana. Wasani ayya'zima wa la ya'mala ma'al qudrah 'alal 'amali. Bermula yang kedua itu ayya'zima, dia menginginkan, wala ya'mala, dan tidak beramal ya, ma'al qudrah, bersama mampu, 'alal 'amali, bersama punya kemampuan untuk mengamalkan. Yang kedua tadi, dia pengen melakukan sesuatu dan dia tidak melakukannya, kepengen doang, padahal dia mampu. Dia pengen bantu orang, tapi kepengen doang, dia tidak bantu-bantu, padahal kemampuannya ada. Bagaimana hukum orang yang pertama dan orang yang kedua? Wa hukmu hazihil halati wallati qablaha qad ata mubayyanan fima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hukmu hadhil halah, bermula hukum ini keadaan yang kedua, wallati qablaha, dan allati sebelumnya yang ini, itu qad ata, sungguh telah datang ianya hukum, mubayyanan, hal keadaan hukum itu yang dijelaskan, fima ruwiya, pada hadis yang diriwayatkan akan dianya hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi berkata, ianya Nabi. Jadi orang menginginkan, orang kepengen melakukan sesuatu, dia langsung melakukannya. Yang kedua, dia pengen melakukan sesuatu tapi tidak dia lakukan padahal dia mampu. Bagaimana hukumnya? Ini dijawab oleh hadis Nabi. Nabi berkata, Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu katabal hasanat. Allah menuliskan ia akan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi keburukan Allah tulis, kebaikan juga Allah tulis. Summa bayyana dzalik biqaulihi. Ini masih umum hadisnya. Summa bayyana dzalik, kemudian menjelaskan ianya Nabi akan demikian ini biqaulihi, dengan sabdanya Nabi. Apa kata Nabi? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang menginginkan ia, bercita-cita ia dengan satu kebaikan, dia pengen melaksanakan satu kebaikan, falam ya'malha, maka tidak melakukan ia akannya kebaikan, kataballahu indahu hasanatan kamilah, niscaya menulis ianya Allah akannya kebaikan, menulis akannya kebaikan, akannya niat, akannya himmah tadi, akannya niat oleh Allah, diisinya Allah hasanatan kamilah, akan satu kebaikan yang sempurna. Seseorang pengen melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan belum mengamalkan. Maksud falam di sini dia belum mengerjakan kebaikan yang dia inginkan tadi. Itu sudah ditulis oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi di sini tidak membahas tentang dia mampu melakukan atau tidak. Dia menginginkan, pengen melakukan satu kebaikan. Baru kepengen doang, dia belum melakukannya, sudah ditulis satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 'asyara hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Fa in hamma biha, maka jika menginginkan ia dengannya hasanah, fa'amilaha, maka mengamalkan ia akannya hasanah. Dia pengen melakukan satu kebaikan dan dia langsung melakukannya.
katabahallah, menulis akannya kebaikan oleh Allah, indahu, di sisinya Allah, asyara hasanatin, akan 10 kebaikan, ila sab'ami'ati dha'afin, hingga 700 kali ganda, ila adha'afin kasirah, hingga berkali-kali lipat yang banyak. Menginginkan satu kebaikan, kemudian dia langsung melakukannya, pengen menolong orang, langsung menolong, ditulis sebagai 10 kebaikan. Karena satu kebaikan balasannya 10 hingga 700. Ini tergantung jadi ini karunia Allah maksudnya. Jadi Allah bisa saja membalas satu kebaikan 10 hingga 700 hingga berkali-kali lipat tanpa batas. Tergantung kualitas keikhlasannya, karena ikhlas itu sendiri bertingkat-tingkat. Wa in hamma bisayi'atin falam ya'malha. Dan jika menginginkan ia dengan satu keburukan, niat ia dengan satu keburukan, falam ya'malha, maka belum melakukan ia akannya keburukan, katabahallahu indahu, menulis akannya keburukan, akannya niat tadi oleh Allah, indahu, di sisinya Allah, hasanatan kamilah, akan satu kebaikan yang sempurna. Niat pengen melakukan keburukan, tapi dia belum melakukannya, menahan diri. Nah, ini dianggap satu kebaikan. Pengen melakukan keburukan tapi tidak jadi melakukannya. Nah, ini masuk dalam kategori satu kebaikan karena dia menahan diri dari melakukan keburukan. Fa in hamma biha, maka jika menginginkan ia dengannya keburukan, fa amilaha, kemudian mengamalkan ia akannya keburukan, katabahallahu, menulis akannya keburukan tadi, akannya niat tadi oleh Allah, sayi'atan wahidah, akan satu keburukan. Dia pengen berbuat buruk, kemudian dia langsung mengerjakan keburukan tersebut, ditulis sebagai satu keburukan, satu kesalahan. Ini bukan berarti kita boleh menyepelekan keburukan. Para ulama menyatakan bisa saja satu keburukan yang ditulis ini besar ini. Satu walaupun satu tapi besar. Seperti pembahasan tentang kecelakaan bagi orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu. Kecelakaan bagi orang yang bodoh satu kali terhadap kebodohannya. 1000 kecelakaan bagi orang yang alim yang terjatuh ke dalam kesalahan. Para ulama menyatakan walaupun satu kecelakaan bagi orang yang bodoh karena kebodohannya hingga maksiat, bisa saja satu itu besar-besar. Nah, dalam bentuknya besar. Agak rumit juga membedakan ini. Al-halatus salisah, bermula kondisi yang ketiga itu ayyazima ala fi'li amrin la yastati'u fi'lahu. Bermula keadaan yang ketiga, keadaan manusia dalam segi ketika niat kemudian melakukan atau tidak, ada 3 tadi di atas. Bermula keadaan yang ketiga itu ayyazima ala fi'li amrin, bertekad ia untuk melakukan satu perkara la yastati'u fi'lahu, yang tidak sanggup ia akan melakukannya. Seseorang berencana untuk melakukan satu urusan, satu perbuatan yang dia tidak mampu melakukannya. Fayasiru yaqulu, maka jadi ianya seseorang itu yaqulu, berkata ia, lawis tata'tu amiltu, jikalau aku mampu niscaya aku akan melakukannya. Falahu niyatu malil amil wa alaihi ma alaihi, maka sabit baginya seseorang itu niat ma. Maka sabit baginya seseorang itu niyatun, niat ma, yang ada ianya ma bagi orang yang beramal. Dan sabit di atasnya seseorang itu ma, yang ada ianya ma di atasnya orang yang beramal. Maksud malil amel ini amalan baik, wa alaihi ma alaihi amalan buruk. Artinya begini. Seseorang bertekad, berniat untuk melakukan satu pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Akhirnya dia berkata, lawis tata'tu amiltu, jikalau aku mampu, aku akan mengerjakan. Apa yang didapatkan oleh orang yang seperti itu? Kalau perkara yang tidak mampu dia lakukan, yang pengen dia lakukan itu kebaikan, maka niatnya niat baik. Kalau perkara yang pengen dia lakukan tapi tidak mampu, pekerjaan yang buruk, amal yang buruk, maka dia dapat dosanya. Itu artinya falahu niyatuma, maka baginya seseorang itu niat ma, yang beruntung ianya ma bagi orang yang beramal, dan sabit di atasnya seseorang itu ma, atau dosa, yang ada yang dosa di atasnya orang yang beramal.
Jadi dalam bahasa Arab lahu itu pahala atau untung, alaihi memberatkan atau dosa. Wa dalilu ala dzalika qauluhu alaihi salatu wassalam. Bermula dalil di atas demikian itu sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil yang menyatakan bahwa ketika seseorang menginginkan melakukan sesuatu tapi dia tidak mampu. Kalau sesuatu itu yang dia tidak mampu kebaikan, dia dapat pahala. Bila sesuatu itu keburukan, dia dapat dosa. Dalilnya apa ini? An-nasu arba'atun. Bermula manusia itu ada 4 kata Nabi. Rajulun atahullahu ilman wa malan fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmihi. Bermula manusia itu ada 4. Yang pertama, rajulun atahullah. Seorang laki-laki yang memberikan akannya laki-laki oleh Allah akan ilmu wa malan harta. Seorang laki-laki diberi ilmu dan harta oleh Allah. Fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmih. Maka bermula dianya orang itu ya'malu, beramal ia dalam hartanya dengan ilmunya. Dia mendapatkan harta, mendapatkan ilmu. Akhirnya dia menggunakan hartanya dengan ilmunya. Fayaqulu akharu, maka berkatalah oleh orang lain, lau atanillahu misla ma atahu amiltu misla amalihi. Lau atani, jikalau memberikan akan aku oleh Allah misla ma atahu, semisil ma yang telah memberikan ianya Allah akannya, amiltu, nisi aku beramal misla amalihi, akan seperti amalnya. Fahuma fil ajri sawaun, maka bermula keduanya dalam pahala itu sama. Kita melihat seorang yang soleh, seorang kaya, soleh, dia melakukan berbagai macam kebaikan. Kemudian kita berkata, andaikan aku punya harta juga, aku akan berbuat seperti kebaikan yang dia lakukan. Itu 2 orang itu pahalanya sama. Warajulun atahullahu malan. Dan seorang laki-laki memberikan akannya, orang laki-laki oleh Allah malan, akan harta. Walam yu'tihi ilman, dan tidak memberikan dianya Allah akannya orang akan ilmu. Fahuwa yakhbatu, maka bermula dianya orang itu yakhbatu, menyanyiakan ia fi malihi dalam hartanya, bijahlihi dengan kebodohannya. Seorang yang kaya raya diberikan harta oleh Allah tapi tidak punya ilmu, akhirnya dia berbuat maksiat dengan hartanya dengan sebab kebodohannya. Fayaqulu akharu, maka berkatalah oleh orang lain, lau atanillahu mislama atahu, jikalau memberikan akan aku oleh Allah mislama atahu, akan semisil ma yang telah memberikan ianya Allah akannya seseorang, amiltu, niscaya aku pun akan beramal misla amalihi, seperti amalnya. Fahuma fil wizri sawaun, maka bermula keduanya dalam masalah dosa itu sama. Nah, jadi seseorang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia berbuat buruk dalam hartanya. Orang lain berkata, andaikan aku punya harta, aku juga pengen berpoya-poya seperti dia. Jadi orang itu sama, karena niatnya itu dianggap sama dengan perbuatannya. Ini golongan yang ketiga. Semacam masalah pangkat juga sama. Kita melihat seseorang dapat pangkat, kemudian dia KKN, segala macam. Akhirnya kita juga bercita-cita, andaikan aku punya pangkat yang sama, punya jabatan, aku juga akan melakukan korupsi juga. Sama saja. Dia yang melakukan korupsi dengan kita yang tidak, tapi niatnya sama, itu dosanya sama. Jadi kesimpulannya, pentingnya ikhlas dalam beramal, karena hanya amal yang ikhlaslah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat amal diterima itu ada 2. Pertama ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Amal yang kita lakukan mesti ikhlas. Kalau enggak ikhlas, Allah tidak butuh kepada amalan kita. Kemudian yang kedua, amal yang kita lakukan tentunya sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.